Melanjutkan pembahasan mengenai manusia dan planet, sekarang kita tiba pada planet yang dikenal sebagai planet merah. Ya, betul. Planet Mars. Planet Mars mewakili elemen api. Sistem tata surya, planet pertama adalah Merkurius, kemudian Venus. Nah, yang kedua ini sudah kita bahas sebelumnya. Planet ketiga adalah Bumi yang diibaratkan sebagai kita sendiri, tubuh kita beserta segala isinya. Kemudian planet pertama setelah Bumi ya adalah planet Mars. Ini tentu memiliki arti yang signifikan. Merkurius dan Venus menghadirkan berbagai macam keinginan di dalam diri manusia. Untuk detailnya mengenai Venus dan Merkurius, bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya. Semua manusia bisa punya keinginan, tetapi tidak semua bisa diwujudkan. Mungkin ini yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi kemampuan untuk merealisasikan keinginan-keinginan tersebut. Dan disinilah peran dari planet Mars. Ingat bahwa elemen dari Mars adalah api, dan api merupakan energi penggerak yang menggerakkan manusia untuk melakukan suatu tindakan atau action. Bisa yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Daya api ini yang memungkinkan manusia untuk bergerak. Misalnya di pagi hari kita sudah terjaga, tetapi karena masih gelap di luar, kita merasa, sudah saya tidur lagi saja. Sementara orang dengan kekuatan Mars yang kuat, dia akan memutuskan untuk segera bangun, gosok gigi, mandi, dan segera melakukan aktivitas. Itu sebagai contoh yang sederhana. Jadi, walaupun kita punya banyak idealisme, banyak cita-cita, kalau kita tidak memelihara energi api ini di dalam diri kita, bakalan susah. Planet Mars hadir dalam keberanian dan kemauan untuk bergerak, bukan keinginan atau cita-cita, tetapi bagaimana kita bergerak menuju tujuan itu. Teman-teman bisa mulai mengamati kebiasaan teman-teman dalam keseharian, karena itu bisa jadi yang menentukan apakah tujuan itu makin dekat atau makin jauh. Sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai bagaimana kita menempatkan planet-planet ini seolah-olah berada di dalam suatu sistem kerajaan. Dan di dalam kerajaan tata surya ini, planet Mars mengambil peran sebagai jenderal perang atau commander in chief. Jadi tugasnya adalah mengeksekusi apa yang sudah direncanakan oleh otoritas, raja, menteri, dan penasehat. Namun kita juga perlu berhati-hati dengan Mars atau elemen api. Ketika kita marah, maka disitulah juga peran dari planet Mars atau elemen api ini. Sifat kompetitif adalah juga sifat dari planet Mars. Jika tidak dikendalikan, maka akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan sifat-sifat keangkara murkaan. Kita bisa menjadi pribadi yang egois, gampang marah atau gampang merasa tersinggung, tidak sabaran, gerusa-gerusu, bahkan bisa sampai melakukan kekerasan. Elemen api yang terkendali bisa juga disalurkan untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk melindungi mereka yang lemah atau melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Apa planet Mars di dalam diri kita atau elemen api ini di dalam diri kita, maka kita hanya bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa, sekalipun kita punya banyak cita-cita dan punya banyak kepandaian di dalam diri kita. Jadi tidak ada gunanya. Nah, jika kita menyadari elemen api atau planet Mars di dalam diri kita, sebenarnya bisa menyelamatkan kita di dalam situasi-situasi yang sulit. Karena elemen api atau energi Mars ini bisa mengajarkan kepada kita bermanuver di situasi yang kritis. Ingatkan bahwa Mars berperan sebagai jenderal perang, maka dia seharusnya juga menjadi seorang ahli strategi. Jika planet Merkurius mengendalikan indera penciuman, planet Venus mengendalikan indera pengecapan, maka planet Mars mengendalikan indera penglihatan. Seseorang yang memiliki elemen api atau energi Mars yang kuat akan memiliki visi dan misi yang lebih jelas di dalam hidupnya. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengamati bagaimana peran dari energi planet Mars ini di dalam keseharian kita, karena dari hal-hal yang kecil itu menentukan langkah-langkah kita berikutnya, dan dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Jadi semua dimulai dari yang kecil. Energi Mars adalah energi penggerak. Seberapa cita-cita kita, keinginan-keinginan kita, idealisme kita itu termanifestasi, itu tergantung dari Mars kita, alias bagaimana kita menggerakkan tubuh ini untuk menuju tujuan itu. Sekian mengenai planet Mars. Masih tinggal 2 planet lagi yang belum saya bahas, yaitu Jupiter dan Saturnus. Yang satu adalah guru atau penasehat, yang lainnya adalah rakyat di dalam kerajaan tata surya. Kita tunggu di video-video berikutnya.